Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Anullah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari. Tak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Kiswah, Bapak Dr. Edi Kurniawan Farid MPD. Dan yang terakhir yang saya sayangi rekan-rekan seperjuangan. Saya Afka Lailatul Qomariyah dan Alfia Eka Agustin akan memaparkan materi tentang Aswaja An-Nadiah dalam berakidah serta tokoh-tokohnya dalam Aswaja. Yang pertama kita akan mempelajari konsep Aswaja An-Nadiah, yakni Aswaja An-Nadiah yang terdiri dari dua kata. Yang pertama Aswaja singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan An-Nadiah merupakan penisbatan dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU. Jadi Aswaja An-Nadiah ini adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lahir 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya dengan nama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam yang mengusung ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni ideologi yang menjaga kemurnian Islam dengan berpegang pada sunnah Nabi dan para sahabat, dengan terdisiplin melalui sanad ilmu yang jelas dengan ciri-ciri termudah. Bermadhab pada salah satu madhab fikih yang empat, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan juga berakidah sesuai dengan akidah Islam yang diajarkan Rasulullah. Disiplinnya sesuai dengan manhaj Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Bertasawuf disiplinnya sebagaimana telah dirumuskan Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi al-Baghdadi, sehingga bisa dikatakan bukan orang NU apabila amaliyahnya bukan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi bila sampai menyerang amaliyah ahli sunnah wal jamaah, itu jelas bukan NU. Untuk pembelajaran selanjutnya yakni bidang akhlak atau tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti dua imam. Untuk yang pertama Imam Al-Ghazali. Beliau bernama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Beliau merupakan orang Persia asli, lahir di sebuah kota kecil di Khurasan sekarang bernama Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi dan wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Karya-karya Imam Al-Ghazali antara lain yang pertama Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad 480 Hijriah, karya kalam terbesar Al-Ghazali untuk mempertahankan akidah Aswaja secara rasional. Untuk yang kedua ada Imam Junaid al-Baghdadi, bernama lengkap Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Junaid Al-Qazaz Al-Qawariri, lahir sekitar tahun 210 Hijriah di Baghdad, Irak dan wafat pada tahun 297 Hijriah atau 1910 Masehi. Berasal dari keluarga Nihawan, keluarga pedagang di Persia yang kemudian pindah ke Irak. Al-Junaid merupakan seorang sufi berkemuka di samping seorang ahli fikih. Menurut Al-Baghdadi, tasawuf adalah hubungan antara kita dengannya, tiada perantara, ajarannya dengan melakukan semua akhlak yang baik menurut sunnah Rasul dan meninggalkan semua akhlak yang buruk dan melepaskan hawa nafsu menurut kehendak Allah, serta merasa tiada memiliki apapun. Selanjutnya yaitu bidang fikih. Hampir seluruh kalangan Sunni menggunakan 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalam bidang fikih Aswaja menganut salah satu dari 4 madhab, yaitu yang pertama Imam Hanafi, bernama lengkap An-Nu'man bin Sabit bin Zawta bin Maha At-Taimi. Abu Hanafi lahir di Kufam, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Abu Hanifah membangun madhabnya di atas Alkitab, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istihsan. Aliran madhab Imam Abu Hanifah dikenal dengan nama madhab Hanafi. Madhab Hanafi ialah madhab
rasmi Daulah Utsmaniyah dan masih berpengaruh di negara-negara bekas jajahan Daulah Utsmaniyah seperti Mesir, Syria, Lubnan, Bosnia dan Turki. Yang kedua yaitu Imam Maliki, memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Amir bin Amr bin Haris bin Ghaiman bin Qutail bin Amr bin Haris al-Asbahi. Lahir di Madinah pada tahun 712 Masehi dan wafat pada tahun 796 Masehi. Imam Maliki meninggalkan madhab fikih di kalangan Islam Sunni yang biasa disebut dengan madhab Maliki. Yang ketiga Imam Syafi'i, bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Askelon, Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, bertepatan dengan tahun wafatnya seorang ulama besar Sunni, Imam Abu Hanifah. Beliau wafat pada bulan Sya'ban tahun 204 Hijriah di umur 54 tahun. Dan yang terakhir Imam Hambali, bernama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Asy-Syaibani, lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 1604 Hijriah atau 780 Masehi dan wafat pada 12 Rabiul Awal 241 Hijriah atau 855 Hijriah.